Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin. Saya bertugas di SD Negeri 012 Ranai, Kabupaten Natuna. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab pertanyaan pada diskusi yang ke-11. Pertanyaan pertama, dari 10 model pembelajaran terpadu, model jaring laba-laba atau Webbed model paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia. Itu menurut saya. Terutama kurikulum 2013 atau yang sering kita sebut dengan K13 dan yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Menurut saya model ini mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema sentral yang menarik bagi siswa. Dengan pendekatan tematik, siswa dapat melihat hubungan antar pelajaran dan dunia nyata. Sesuai dengan prinsip pembelajaran kontekstual yang ditekankan dalam kurikulum 2013 dan dilanjutkan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian model ini memungkinkan pembelajaran yang fleksibel dan menyenangkan dengan menitik beratkan pada pengalaman belajar siswa secara aktif dan kreatif. Kemudian guru juga lebih mudah merancang kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran, tentunya yang selaras dengan perkembangan karakter siswa, serta penguatan literasi, numerasi. Menurut saya dua aspek penting dalam kurikulum saat ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, tujuan utama pembelajaran tematik terpadu adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir holistik, kritis, dan kreatif melalui penggabungan berbagai mata pelajaran ke dalam tema yang bermakna. Fungsi pembelajaran ini adalah untuk menyederhanakan proses pembelajaran, menjadikannya lebih relevan dengan kehidupan nyata, serta meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Landasannya meliputi pendekatan konstruktivisme, humanistik, dan kontekstual yang menekankan pada pengalaman dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik mencakup keterpaduan, keaktifan, kebermaknaan, dan berpusat pada siswa. Rambu-rambunya termasuk pemilihan tema yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak, pemetaan kompetensi dasar lintas mata pelajaran, dan perencanaan kegiatan yang melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tahapannya meliputi perencanaan, yaitu memilih tema dan memetakan KD. Kemudian yang kedua, pelaksanaan, yaitu kegiatan pembelajaran sesuai tema. Dan yang ketiga, evaluasi atau penilaian autentik terhadap proses dan hasil belajar siswa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut saya kurikulum 2013 mengusung pendekatan tematik terpadu dengan integrasi berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema untuk satuan kelas bawah, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, dan sebagian kelas atas. Fokusnya adalah pada penguatan karakter dan pembelajaran berbasis kompetensi. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan memberikan kebebasan pada guru untuk merancang pembelajaran sesuai konteks lokal, kebutuhan siswa, dan diferensiasi kemampuan. Kurikulum Merdeka juga menekankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta asesmen formatif yang lebih dominan dibanding sumatif. Di SD Negeri 012 Ranai, implementasi kurikulum Merdeka mulai diterapkan secara bertahap. Khususnya di kelas saya sudah 2 tahun ini melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Menurut saya guru perlu diberikan pelatihan dan kemudian diberikan keleluasaan untuk menyusun modul ajar, sehingga guru bisa memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa di masing-masing kelas. Dengan cara ini, saya rasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, variatif, dan yang paling penting adalah berpusat pada siswa atau memenuhi kebutuhan belajar siswa.
Sekali lagi, walaupun di SD kami masih ada banyak kekurangan, banyak tantangan, dan banyak keterbatasan, terutama sarana dan prasarana, terlebih SDM guru yang belum merata. Kami berharap bahwa adanya perubahan ini akan memberikan dampak positif berupa semangat untuk menciptakan lingkungan belajar yang tentu saja yang paling penting adalah berpusat kepada murid, memenuhi kebutuhan belajar murid, dan kemudian akan menciptakan pembelajaran yang bermakna yang nantinya akan menjadi modal besar untuk pembelajaran selanjutnya siswa-siswa. Demikian jawaban saya pada diskusi yang ke-11 ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.